Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2006 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur dan menasihati serta memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini adalah hasil perenungan dari Raja Daud. Dan dalam perenungan Raja Daud, Daud bertanya kepada Tuhan di ayat 1. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya sederhanakan pertanyaan Daud ini, saya sederhanakan dengan begini. Tuhan, siapa yang boleh masuk surga? Kira-kira seperti itu pertanyaan yang sederhana di dalam ayat 1 ini, kalau saya boleh pakai gaya saya sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ayat 2 sampai ayat 5 adalah jawaban dari pertanyaan dari perenungan Raja Daud. Amin. Pengalaman saya sering mendapati bagian firman Tuhan yang saya tidak mengerti, saudara. Saya berprinsip begini, nggak mungkin Tuhan berfirman kepada umat Tuhan, lalu umat Tuhan itu nggak paham. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap firman Tuhan yang kita baca itu adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Amin. Tuhan dengan firman-Nya, Tuhan mengharapkan kita yang mendapat pesan firman itu, kita mengerti, kita paham, supaya kita tidak salah dalam melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menemukan, seperti tadi saya katakan, saya pernah, saudara, beberapa kali saya nggak ngerti firman Tuhan ini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya sama sang firman Tuhan itu. Tanya kepada Tuhan melalui apa? Berdoa. Tuhan, saya nggak paham firman Tuhan ini. Apa maksud firman Tuhan ini? Nah, di saat kita bertanya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan menjawab pertanyaan kita. Amin. Saya mengalami, saudara, ketika saya tidak mengerti firman Tuhan ini, saya bertanya kepada Tuhan, saya berdoa, dan Tuhan memberikan jawaban yang dahsyat luar biasa. Amin. Melalui apa, saudara? Melalui perenungan, melalui mimpi, melalui penglihatan, dan lain sebagainya.
Intinya apa? Tuhan mau membuat kita itu mengerti dan paham apa yang firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Amin. Nah, kalau sekarang saudara baca firman, lalu saudara tidak mengerti, tidak paham, coba cek Alkitab saudara yang saudara baca. Jangan-jangan itu bahasa Arab, jangan-jangan itu bahasa Rusia, saudara, sehingga saudara nggak mengerti, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan sudah diterjemahkan semua bahasa, saudara. Tujuannya, kita yang mendapatkan firman Tuhan itu, kita membaca, kita merenungkan, kita mengerti dan paham firman Tuhan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, Daud mendapat jawaban dari Tuhan, siapa yang boleh diam di gunung Tuhan yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang mau tinggal di kemah Tuhan atau diam di gunung Tuhan yang kudus, mereka harus hidup yang pertama, hidup kudus. Perhatikan ayat 2a di sana, yaitu dia yang berlaku tidak bercelah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa untuk masuk dalam kerajaan sorga, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain kita harus menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat kita secara pribadi, kita juga harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara sudah percaya Tuhan, tetapi saudara masih hidup cemar, masih melakukan dosa-dosa yang membuat saudara itu tercemar karena dosa itu. Saudara masih berselingkuh, jadi selingkuhan, jadi simpanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus hidup dalam kekudusan. Jangan cemari, jangan kotori hidupmu dengan perbuatan-perbuatanmu yang cemar itu. Saudara perhatikan, perjalanan waktu sekarang ini begitu cepat. Saudara lihat, kita nggak terasa, saudara, nggak terasa menghabiskan 1 tahun ini. Kita masih menganggap itu baru kemarin, saudara. Kita masih belum percaya kalau tinggal beberapa hari lagi kita sudah Natal dan mengakhiri tahun ini. Waktu begitu cepat berlalu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ini membuat kita berjaga-jaga karena Tuhan sudah semakin dekat. Jaga hidupmu supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Kenapa sih kita harus kudus? Karena Allah kita Allah yang maha kudus. Makanya kita juga harus hidup dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan mau tinggal di dalam diri kita, kita masih hidup dalam kudis, saudara. Iblis senang kalau saudara hidup kudis, saudara. Tuhan senang kalau saudara hidup dalam kekudusan. Pertanyaannya sekarang, saudara menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhan atau iblis? Kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, saudara harus menjaga hidup saudara supaya tetap kudus di hadapan Tuhan, supaya Tuhan Allah yang Maha Kudus tinggal di bait-Nya yang kudus, yaitu dirimu. Amin. Yaitu saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup kudus. Yang kedua, harus hidup adil. Masih di ayat 2b, yang melakukan apa yang adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudah gak kita adil? Sudah gak kita berbagi waktu untuk Tuhan? Jangan sampai kita terlalu sibuk bekerja sampai lupa beribadah. Kita gak adil, saudara. Tuhan memberikan kita banyak waktu, kita habiskan. Tapi di saat kita beribadah kepada Tuhan, kita sepertinya tidak punya waktu untuk beribadah. Hati-hati, mereka yang tidak memberi waktu untuk Tuhan, lama-lama Tuhan selesaikan waktu hidup di dunia ini. Hati-hati, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus adil. Kalau saudara sudah diberkati, saudara juga harus memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saudara harus adil. Sebagai orang tua, saudara juga harus adil kepada
Anak-anak saudara, jangan pilih kasih, harus adil. Adil itu kan harus rata, tidak berat sebelah. Saudara juga yang sudah menikah, saudara harus adil dengan orang tua dan mertua saudara, harus sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup adil, berbagi waktu untuk Tuhan, harus adil. Kasih sayang untuk anak-anak harus adil, dengan mertua harus adil. Semua kita harus melakukan keadilan. Amin. Yang ketiga, di ayat 2C di sana dikatakan, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Artinya, mereka yang mau masuk surga, mereka harus hidup benar. Amin. Mereka yang hidupnya nggak benar, saudara, mereka tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mereka akan dicela oleh Tuhan karena kehidupan mereka yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang baik tapi belum tentu hidupnya benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dituntut sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Saya percaya orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang dikuasai firman, sehingga apa yang dia lakukan itu memang benar di mata Tuhan, bukan benar di mata manusia saja, tapi di mata Tuhan. Banyak orang ingin sekali dihargai bosnya, dia melakukan semua tugasnya tapi dengan cara-cara yang tidak benar. Dia menghalalkan segala macam cara supaya bosnya senang. Ini yang menjadi masalah. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya itu hidup benar. Amin. Hidup dalam kebenaran, hidup yang dikuasai oleh firman, sehingga dalam perkataan kita benar, dalam pekerjaan kita benar, perbuatan kita benar, hati kita benar, di mana kita melakukan, kita kerjakan dengan benar. Tidak ada tipu-tipu di sana. Tidak ada hal-hal yang tidak baik, tidak benar di sana. Karena orang benar pasti melakukan semua firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan pasti hidupnya benar di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut kehilangan teman. Selama saudara hidup benar, saudara jangan takut, saudara. Tuhan yang akan bela saudara. Ada banyak orang, saudara, protes ketika kita hidup benar, hidup jujur. Teman-teman kita marah. Nanti kita mendapat untung dari mana? Kita nanti dapat ceperannya dari mana kalau hidup sudah benar terus, saudara? Mereka mempertanyakan dan mereka mungkin mengatakan kepada kita, mana sih di zaman ini orang hidup dari penghasilan yang benar? Nggak mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup benar. Dengan cara yang benar, kita harus bekerja dengan benar, dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena apa yang kita lakukan ini bukan berkaitan di dunia, tetapi di surga. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan dengan cara yang benar. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Kita harus membawa kebenaran di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Haleluya. Dan yang keempat, saudara, kalau saudara mau hidup dalam kerajaan sorga, di ayat 3, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang keempat, saudara harus jaga lidah saudara, jaga lisan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga mulut kita supaya tidak menyebarkan fitnah. Apalagi sekarang ini lagi rame kampanye, saudara. Saudara, kita anak-anak Tuhan, jangan turut menyebarkan fitnah. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Ya, namanya fitnah ya tentu belum tentu benar. Betul? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjadi perpanjangan mulut orang dengan memfitnah orang. Jangan. Dunia mungkin seperti itu, tapi kita anak-anak Tuhan tidak boleh sama dengan dunia. Kita harus mengatakan kebenaran. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan menyebarkan apa yang menjadi gosip, apa yang menjadi fitnah. Jangan. Kita sampaikan firman Tuhan saja.
jangan menyebarkan fitnah. Yang kelima, di ayat 3b, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang kelima, orang yang masuk dalam kerajaan sorga adalah orang yang tidak berbuat kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah tahu itu perbuatan jahat, ya jangan kita lakukan. Saudara, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya dari kita. Saudara, saya percaya kalau kita berbuat jahat, itu ibarat benih yang kita tanam. Dia akan bertumbuh, dia akan berbuah, dan buahnya bukan lagi satu seperti yang saudara tanam, tetapi dia akan menghasilkan begitu banyak buah pada musimnya. Artinya apa, saudara? Kalau kita menanam satu benih kejahatan, itu akan berbuah berjuta-juta kejahatan. Makanya saudara jangan berbuat jahat, karena itu akan kembali kepada saudara. Apa yang saudara lakukan, berbuat jahat kepada orang lain, itu akan kembali bukan hanya 1-2 kali, beribu-ribu bahkan berjuta-juta kali akan menimpa saudara. Makanya saudara jangan berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat dalam kehidupannya tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang masih hidup dalam kejahatan, bertobat. Amin. Yang keenam, ayat 4a di sana, yang memandang hina orang yang tersingkir. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa mereka orang yang tersingkir? Adalah mereka yang hidup dalam kejahatan, mereka yang murtad, mereka yang ditolak untuk masuk ke gunungnya Tuhan. Betul, mereka berbaur dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keenam adalah orang yang benci kepada orang-orang yang berbuat dosa itu. Mereka yang ditolak itu, orang-orang yang masuk surga itu membenci mereka yang murtad. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengajarkan saudara untuk membenci mereka yang telah meninggalkan Tuhan, tapi kita membenci perbuatan mereka, bukan orangnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang masuk ke gunung Tuhan, masuk tinggal diam di kemah Tuhan, atau saya kasih gambaran tadi surga, adalah mereka yang membenci perbuatan tercela itu, perbuatan dosa yang mengakibatkan mereka murtad. Yang dibenci bukan orangnya, tetapi perbuatan mereka yang telah meninggalkan Tuhan. Yang ketujuh, orang yang masuk dalam gunungnya Tuhan yang kudus, yang tadi saya gambarkan surga, adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. 4b, perhatikan. Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saudara perhatikan. Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, selalu saya katakan orang seperti ini adalah orang yang takut berbuat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba lihat diri kita. Apakah kita hidup takut akan Tuhan, kita takut berbuat dosa, atau jangan-jangan kita terlalu berani dengan Tuhan? Kita melakukan dosa dengan terang-terangan. Saudara bertobat. Orang yang hidupnya tidak takut Tuhan, mereka tidak akan pernah masuk dalam kerajaan sorga. Mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan pasti melayani Tuhan. Amin. Orang yang hidupnya betul-betul mengikuti firman Tuhan, pasti dia melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya sederhana. Sudah tidak saudara terlibat dalam pelayanan di gereja saudara? Saya percaya saudara, orang yang takut Tuhan apa? Dia melayani. Haleluya. Yang kedelapan saudara, setia.
Ayat 4C, perhatikan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Artinya apa, saudara? Orang ini setia. Orang yang masuk ke gunung Tuhan yang kudus adalah orang yang setia. Walaupun banyak tantangan, banyak tekanan, banyak hambatan yang menimpa dia ketika dia percaya Tuhan, tapi dia tetap setia. Orang yang setia seperti itu, mereka akan masuk ke gunung Tuhan yang kudus. Mereka akan masuk dalam sorga. Amin. Saudara, pastikan saudara sudah setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, dan setia kepada pasangan saudara. Amin. Yang ke-9, tulus ikhlas. Ayat 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Saudara, saya menangkap di sini, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba adalah orang yang memberi dengan tulus. Mau dia ganti atau tidak, nggak masalah. Kalaupun dia memberikan pinjaman, dia tidak akan bungakan itu. Itu maksudnya. Artinya dia membantu atau memberi dengan tulus ikhlas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau masuk dalam gunung Tuhan yang kudus, ke surga itu saudara harus belajar tulus dan ikhlas. Amin. Makanya saudara, di saat saudara memberi, pastikan saudara tulus dan ikhlas. Di saat saudara tulus dan ikhlas, berkat Tuhan terbuka bagi saudara. Haleluya. Dan yang terakhir, dari firman Tuhan ini, kalau saudara mau masuk dalam kemah Tuhan, ke gunung Tuhan yang kudus, masuk surga, yang ke-10, ayat 5C di situ dikatakan, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Artinya apa, saudara? Berintegritas, jujur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, sudah nggak kita jujur di hadapan Tuhan? Sudah nggak kita jujur atas diri kita sendiri? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau masuk dalam kerajaan sorga itu, saudara harus berintegritas, harus jujur, harus bersih. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Ada 10 di dalam catatan saya, orang yang akan masuk dalam kerajaan surga. Yang pertama yang harus mereka lakukan, dan ini yang paling utama, adalah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat pribadi dan hidup dalam kebenaran firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang paling utama. Dan 10 tadi yang saya bagikan kepada saudara, ini yang harus kita kerjakan, lakukan dalam kehidupan kita. Harus hidup kudus, adil, harus hidup benar, menjaga lidah kita, tidak berbuat kejahatan, benci kepada perbuatan-perbuatan dosa, hidup takut akan Tuhan, setia ikut Tuhan, tulus, ikhlas, dan berintegritas, jujur. Saya percaya kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan diam, tinggal dalam kerajaan sorga yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, baik itu pribadi mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit dipulihkan, disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.